Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh, ada seorang wanita yang licik yang tidak suka bekerja sama sekali. Wanita ini memiliki dua anak perempuan bernama Emily dan Emma. Emma adalah seorang gadis pemalas dan tidak berbakat. Di sisi lain, Emily adalah seorang gadis yang sangat pekerja keras dan begitu berbakat. Tapi, ibu mereka lebih mencintai Emma karena dia lebih muda dan dia masih memperlakukannya seperti bayi. Itu sebabnya dia menyuruh Emily untuk melakukan semua pekerjaan. Emily, ayo cepat bersih-bersihnya dan segera selesaikan sulamannya. Karena kemalasan ibu dan adik perempuannya, hanya Emily yang pergi ke pasar di siang hari untuk menjual kerajinan jahitan tusuk silangnya. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya hanya mau memasak untuk Emma. Di sisi lain, Emily mencoba untuk merasa kenyang dengan memakan makanan sisa. Suatu hari, Emily pergi keluar menuju ke tepi sumur untuk membuat jahitan tusuk silang. Dia mulai menyulam jahitan tusuk silangnya dengan kain rajutan di tangannya. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ayam jantan menaikinya dan mulai berkokok. Kokoruyuk, kokoruyuk. Apa yang kau lakukan di atas kepalaku, ayam jantan? Oh tidak, sulamanku jatuh. Emily begitu sedih karena dia telah menjatuhkan jahitan tusuk silangnya ke dalam sumur. Kalau ibu tahu, dia akan sangat marah. Aku harus bagaimana sekarang? Kokoruyuk, gunakan akalmu pakai ember itu. Ember berakal, kokoruyuk. Emily, seperti yang dikatakan ayam jantan, dia meraih ember yang tergantung di sumur. Dia baru saja akan mengambil ember dengan tangannya ketika dia kehilangan keseimbangan sejenak dan mulai jatuh ke dalam sumur. Ketika Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya ada di sebuah taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Tempat yang sangat indah. Aku ada di mana sekarang? Ketika dia berjalan sebentar, seekor kelinci muncul di depannya. Tolonglah aku. Aku tidak bisa menariknya keluar. Emily bergegas menolongnya dan menarik wortel yang diinginkan kelinci dari dalam tanah dalam satu gerakan. Saat kelinci pergi dengan senang hati, Emily pun pergi. Terima kasih banyak, ini enak sekali. Dia melihat setangkai mawar yang akan mengering di sedikit kejauhan. Hei, tolong beli aku sedikit air, atau aku akan layu dan membusuk. Emily bergegas pergi ke air mancur untuk memenuhi keinginan mawar, mengambil air di telapak tangannya dan mengguyurkannya ke dalam akar sang mawar. Mawar dihidupkan kembali dan mengeluarkan aroma segar. Terima kasih banyak. Hidupku akan lebih panjang. Emily melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah rumah. Di depan rumah itu, seorang wanita aneh yang tampak seperti penyihir jahat sedang menatapnya. Emily sangat takut pada wanita ini. Dia ingin segera pergi dari sana. Kau tidak perlu takut padaku, anakku. Kemarilah, ada yang harus aku katakan padamu. Emily pergi menuju wanita itu dengan rasa penasaran. Namaku Holly. Semua orang sangat menyukaiku. Jika kau menjaga rumah kecilku dengan sangat baik, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Yang kau perlu lakukan hanyalah menutup tempat tidurku dengan bulu angsa setiap paginya. Dan aku juga tidak tahu arah jalan pulang. Jadi aku bisa tinggal di sini beberapa saat. Emily menjaga rumah itu dengan sepenuh hati, seperti yang diinginkan Ibu Hall. Setiap pagi, tanpa bosan, dia tidak lalai menutup tempat tidur Ibu Holly dengan bulu unggas. Ibu Holly sangat menyayangi Emily. Lalu
itu dia menyiapkan makan malam yang sangat lezat untuknya. Begitulah hari-hari berlalu. Meskipun Emily sangat senang di sini, dia mulai merindukan rumah aslinya. Ibu Holly, kau tahu aku sangat menyayangimu, tapi aku ingin segera pulang. Oh, Emily, aku sangat senang kau bekerja dan menemaniku di sini. Tentu saja kau boleh pulang sekarang, dan aku akan segera mengantarkanmu. Oh, terima kasih, Ibu Holly. Ibu Hall membawa Emily ke sebuah pintu emas yang besar. Saat Emily melewati pintu ini, dia mengenakan pakaian yang baru dan emas. Ada sedikit hadiah untukmu karena kau telah bekerja dengan cinta. Dan ini adalah sulaman yang kau jatuhkan ke dalam sumur. Ambillah. Terima kasih banyak, Ibu Holly. Kau adalah orang yang baik. Kemudian, Ibu Holly menutup mata Emily dengan tangannya dan memintanya untuk menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Saat Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di depan rumahnya. Kukuruyo. Emily kembali, dia seorang gadis emas sekarang. Kukuruyo. Melihat Emily, ibu dan adiknya Emma sangat terkejut. Tapi bagaimana mungkin? Di mana kau dapatkan gaun cantik itu? Emma, diam! Anakku sayang, ibu sangat khawatir padamu. Katakanlah di mana kau dapatkan semua perhiasan ini? Emily menjelaskan semuanya satu persatu. Pada saat itu, ibunya berpikir bahwa Emma juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan tamaknya, dia mengirim Emma ke tepi sumur. Emma menjatuhkan jahitan tusuk silang ke dalam sumur. Dia melompat mengejarnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam taman yang misterius di mana Emily berasal. Dia melihat seekor kelinci setelah berjalan beberapa saat. Kelinci itu meminta pertolongan pada Emma untuk mengeluarkan wortel dari tanah. Aku tak mungkin mengotori tanganku hanya untuk seekor kelinci. Emma berjalan tanpa menolong kelinci itu. Dia melihat setangkai mawar yang mengering di depannya. Mawar itu meminta pertolongan. Aku tak mungkin memberimu air karena kau punya banyak duri dan itu bisa menyakitiku. Emma pergi tanpa membantu mawar. Akhirnya, dia menemukan rumah Ibu Holly. Aku dengar kau membutuhkan seseorang untuk bekerja di sini. Kau bisa memberiku pekerjaan? Ingat, setiap pagi kau harus meletakkan bulu angsa di tempat tidurku. Emma menyetujui semuanya. Dia bekerja dengan baik di hari pertamanya. Meletakkan bulu unggas dengan rapi di atas kasur. Tapi di hari-hari berikutnya, dia mulai menghindari pekerjaan. Rumah itu mulai kotor hari demi hari. Dan Emma tidak peduli dengan bulu unggas di atas tempat tidur Ibu Holly. Ibu Holly sangat marah melihat Emma tidak bekerja sesuai dengan janjinya. Aku rasa sudah saatnya kau harus pulang sekarang. Emma sangat senang mendengar ini. Karena dia sangat menginginkan perhiasan emas dan baju-baju yang cantik secepatnya. Hore, aku akan mendapatkan hadiahku dan pulang. Ibu Holly mengantarnya ke gerbang pintu emas. Saat Emma melewati pintu itu, dia malah dihujani lumpur, bukan emas. Kenapa jadi begini? Ini apa? Pintu ini tidak menghujanimu dengan emas karena kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang hitunglah sampai 3 dan segeralah pulang. 1, 2, 3.
Kemudian dia mendapati dirinya di taman rumahnya. Melihatnya, sang ayam jantan mulai berkokok. Kukuruyuk. Emma kembali, dia adalah seorang gadis lumpur sekarang. Kukuruyuk. Ibu dan adik perempuannya Emily sangat kaget melihat Emma di dalam lumpur. Emma memberitahu mereka bahwa pakaian berlumpur ini adalah hadiah untuknya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik yang telah diberikan Ibu Hall padanya. Sejak hari itu, Emma mengerti pentingnya melakukan pekerjaan dengan cinta dan menjadi lebih pintar, serta mulai membuat jahitan tusuk silang seperti kakaknya Emily. Dengan demikian, kedua saudari itu hidup bahagia dengan membuat dan menjual jahitan tusuk silang bersama. Di negeri yang jauh, hiduplah seorang wanita tua yang tinggal bersama 3 putrinya. Putri sulung memiliki 1 buah mata, putri tengah memiliki 3 buah mata, dan si bungsu memiliki 2 mata. Ibu mereka, sang wanita tua, sangat menyayangi si sulung dan si tengah. Ia mengabulkan semua permintaan mereka. Terima kasih banyak, Ibu. Si bungsu selalu diberi tugas dan pekerjaan rumah. Meskipun mereka menganggap ia tak berguna dan tidak cakap. Mereka bahkan tidak mengajaknya makan bersama di ruang makan. Bu, si 2 mata tak pantas ikut makan bersama kita di sini. Karena ia tidak becus orangnya. Tapi aku... Jadi, ibunya tidak mengizinkan 2 mata ikut makan bersama mereka. Ia hanya diberi makanan sisa setelah yang lain selesai makan. Meski begitu, ia tetap baik hati dan gemar menolong. Satu hari, 1 mata dan 3 mata mendatangi si 2 mata. Mereka menghina dan melemparkan pakaian kotor mereka pada 2 mata. Kau mencuci kurang bersih. Cuci lagi. 2 mata menangis saat beranjak keluar rumah. Ia menuju sungai untuk mencuci pakaian itu kembali. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Aku salah apa pada mereka? Saat 2 mata menangis, seorang peri mendatanginya. Pakaiannya yang bersinar mempesona si 2 mata. Namun, sang peri menyembunyikan wajahnya. Mengapa kau menangis, gadis cantik bermata 2? Karena saya bungsu di rumah. Ibu dan 2 saudari saya menganggap saya tak berguna dan membenci saya. Bahkan saya hanya diberi makanan sisa. Jangan bersedih, gadis cantik. Lihat, aku membawa hadiah untukmu. Ini tongkat ajaib. Jika kau punya permintaan sambil mengayunkan tongkat ini sebanyak 3 kali, maka permintaanmu akan terwujud. Ketika si mata 2 mengajukan permintaan, muncullah sebuah meja makan. Meja itu dipenuhi aneka makanan lezat. Lihat aneka makanan ini. Semuanya baru dan hangat. 2 mata telah menahan lapar selama berhari-hari, sehingga ia segera menyantap makanan yang ada di atas meja. Begitu kau selesai makan, kau hanya harus mengayunkan tongkat 2 kali, gadis cantik. Ingat, 2 kali saja. Sang peri menghilang tanpa memperlihatkan wajahnya. Gadis mata 2 setelah menikmati santapannya, mengayunkan tongkat 2 kali, dan meja itu pun lenyap. Akhirnya aku kenyang. Aku senang. Tapi harus kusembunyikan tongkat ini dari ibu dan kedua kakakku. Mereka bisa melumatku karena tongkat ini. Gadis mata 2 pulang dan menggunakan tongkat itu sebagai alat bantu jalan. Ia melihat makanan sisa di meja makan, namun ia tak memakannya karena sudah kenyang. Si 2 mata membawa tongkat jalannya dan pergi keluar rumah setiap hari.
Ia menuju tepi sungai, mengayunkan tongkat, lalu makan sepuasnya. Namun satu hari, kala tiba di rumah, kedua saudarinya memperhatikan ada yang berbeda dengan adik mereka, si gadis dua mata. Mengapa si dua mata selalu tersenyum setiap kali pulang ke rumah? Dan dia tidak menyentuh makanan sisa kita. Hari berikutnya, dua kakak pencemburu itu membuntuti ketika dua mata pergi keluar rumah. Beberapa saat kemudian, dua mata tiba di tepi sungai. Ia mengajukan permintaan dan mengayunkan tongkat 3 kali. Lalu, meja yang penuh makanan lezat pun muncul. Melihat ini, dua saudari itu tercengang. Jadi dia selalu bisa makan enak setiap hari. Dan ia juga tidak membaginya dengan kita. Satu mata dan 3 mata berlari pulang, lalu menceritakan yang mereka lihat pada sang ibu. Sang ibu terkejut dengan apa yang didengarnya, dan ia menjadi murka. Yang lain bersembunyi sebelum dua mata pulang. Begitu memasuki rumah, sang ibu mendatanginya, lalu merebut tongkat ajaib itu dan mematahkannya menjadi 2 bagian. Tidak, mengapa ibu melakukannya? Kau bersenang-senang menikmati makanan lezat, sementara kami kelaparan di rumah. Tak ada makanan lagi untukmu di rumah ini. Dua mata merasa sangat kecewa, lalu ia meraih tongkatnya yang patah dan berlari keluar sambil menangis. Saat itu, peri baik hati yang misterius kembali muncul. Jangan menangis, anak manis. Bawa potongan tongkat itu dan kubur di bawah sinar bulan. Pasti kau akan tersenyum kembali. Peri misterius itu kemudian menghilang sebelum dua mata melihat wajahnya. Dua mata kemudian melakukan apa yang dikatakan sang peri. Esok harinya, pohon berdaun perak dan berbuah emas tumbuh di tempat dua mata mengubur tongkatnya. Pohon itu megah bersinar, sehingga setiap orang menatap ke arahnya. Ibu dan saudari si dua mata mendatangi pohon itu dan ingin memetik buahnya. Namun setiap kali mereka mencoba memetik buahnya, dahan pohon itu terangkat. Melihat ini, dua mata mendatangi mereka. Mungkin aku bisa petikan buah dari pohon cantik ini. Kita saja tidak bisa memetiknya. Bagaimana kau bisa? Dua mata mengulurkan tangan ke arah pohon itu. Berilah aku buah dan kegembiraanmu, wahai pohonan berkilau. Mendengar kata-kata baik itu, si pohon menundukkan dahannya di depan dua mata, sehingga ia dengan mudah bisa mengambil buahnya. Dua mata ingin membagi buah itu untuk ibu dan saudari-saudarinya. Namun mereka sudah terbakar api cemburu. Alah, aku juga bisa melakukannya. Lihat, beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Namun si pohon tidak menanggapi apa yang diucapkan satu mata dan tiga mata. Kenapa pohon itu cuma mau dengar kata-kata si dua mata? Saat itu, kesatria tampan muncul dengan mengendarai kudanya. Pergi dari sini dua mata, sembunyi di balik semak. Jangan permalukan kami dengan keegoisanmu. Dua mata yang malang menurut, lalu bersembunyi di balik semak dengan membawa serta buah itu. Ketika satria mendekati pohon berdaun perak berbuah emas itu, ia menatap dengan takjub. Wow, jika pemilik pohon ajaib ini memberiku dahan peraknya, aku akan membuatnya menjadi orang paling berbahagia di dunia. Kamilah pemilik pohon ini, tuanku. Aku bisa memberi Anda dahan peraknya. Satu mata dan tiga mata melompat-lompat untuk mencabut dahannya. Namun, sia-sia. Mereka bahkan tak mampu menyentuh selai daunnya.
Kalian mengatakan bahwa pohon ini milik kalian. Lalu, mengapa kalian tak mampu memetik satu buah darinya? Dua Mata ingin menampakkan diri dan membagi buah itu dengan Satria. Namun ia takut pada ibu dan saudarinya, sehingga ia diam di tempat dan mulai menangis. Lalu, peri misterius itu kembali datang. Gadis dua mata cantik, ambil daun pohon itu dan letakkan di hatimu. Lalu, hadapi kesatria tanpa rasa takut. Gadis dua mata melakukan apa yang dikatakan peri, dan baju usangnya berganti menjadi gaun indah berkilau. Ia segera meninggalkan semak tempatnya bersembunyi dan menemui ksatria sambil membawa buah pohon itu. Sang ksatria takjub dengan kecantikan dua mata dan tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Hamba bisa memberi Anda dahan perak beserta buah emas, tuanku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling berbahagia di dunia. Gadis bermata cantik, maukah kau menikah denganku? Dua Mata segera menerima lamaran sang ksatria. Lalu mereka berpelukan. Melihat ini, ibu dan dua saudarinya meminta maaf pada Dua Mata. Kami pikir kau tidak cakap karena kau lebih muda dari kami. Ternyata kau memiliki pikiran bersih dan hati yang baik. Maafkan kami, adikku. Dua Mata memaafkan dua saudari dan ibunya. Pohon perak ini milik kalian sekarang. Kalian bisa memetik buahnya sebanyak kalian mau. Setelah kata-kata indah itu terucap, peri misterius datang kembali dari puncak pohon berdaun perak, lalu menunjukkan wajah untuk pertama kalinya. Dua Mata merasa takjub melihat peri itu memiliki 3 mata. Lalu menyadari bahwa orang baik hanya memerlukan hati yang baik. Tak peduli seperti apa wajah mereka. Lalu, Dua Mata dan ksatria pun menaiki kuda mereka pergi menuju kebahagiaan nan abadi. Kisah, hiduplah sepasang suami istri tua di sebuah desa kecil. Mereka tidak memiliki anak. Namun, mereka memiliki seekor anjing kesayangan yang setia bernama Max. Max, duduk. Beri salam. Anak baik. Ini, makanlah. Max juga sangat menyayangi mereka. Satu hari, saat sang kakek sibuk di kebun, ia melihat Max dengan bersemangat menggali tanah. Hal ini membuat kakek penasaran. Lalu mulai menggali lubang yang sama dengan menggunakan sekop. Istri sang kakek mendengar suara gonggongan Max yang penuh semangat, hingga keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Tak lama kemudian, sekop kakek mengenai sesuatu yang keras. Kurasa kau menemukan sesuatu, Pak. Yang ditemukan kakek adalah sebuah peti tua. Dengan penasaran, ia membuka peti itu dan melihat ada ribuan koin emas berkilau di dalamnya. Ini seperti mimpi. Kita kaya raya, sulit dipercaya. Ini semua berkat anjing pintar ini. Kemari Max, kerja yang bagus nak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa seorang pemuda yang merupakan tetangga sebelah mereka melihat semua yang terjadi. Anjing pintar itu menemukan harta karun. Kita lihat apakah ia bisa menemukan peti penuh emas juga untukku. Di malam hari, tetangga yang iri hati itu menyelinap melalui jendela rumah pasangan tua itu. Oh, mereka sudah tidur. Kakek nenek itu telah tertidur pulas. Si tetangga membujuk dengan makanan anjing agar Max mau mengikutinya. Kena kau. Ia membawa Max keluar rumah di tengah malam dan menculiknya. Paginya, ketika kakek nenek terbangun, mereka tak menemukan Max di rumah. Max, kemarilah nak.
Oh anjingku sayang, di mana kau? Saat mereka keluar mencari Max di kebun, tetangga iri hati itu melihat mereka begitu gelisah. Hei tetangga, apakah anjing Anda hilang? Iya tetangga, kami sudah mencari kemana-mana, tapi tak menemukan Max. Apa kau melihatnya? Oh iya. Ia berlari menuju kota pagi-pagi mengejar seekor kucing. Mereka berangkat menuju kota mencari anjing mereka. Namun tetangga iri hati itu menyembunyikan Max di rumahnya. Dan begitu pasangan itu pergi, ia mengajak Max menuju kebunnya. Kita menuju ke kebunku. Menggenggam erat rantainya sehingga Max tak bisa melarikan diri. Ayo anjing pintar, gali sampai kau menemukan harta karun. Kalau tidak, kau tak akan bisa bertemu pemilikmu lagi. Max mulai mengendus dengan sedih. Beberapa saat kemudian, ia berhenti dan menggonggong tanpa henti. Aha, di sini? Baiklah. Si tetangga berpikir Max telah menemukan sesuatu, lalu ia mulai menggali. Dan benar saja, ia juga menemukan peti harta karun besar. Petinya bahkan lebih besar dari milik tetanggaku. Kerja bagus anjing pintar. Si tetangga membuka rantai dan melepaskan Max ke kebun pasangan tua itu. Ketika pasangan tua kembali ke rumah dengan sedih, mereka mendengar Max menggonggong menyambut mereka. Max? Kamu di sini. Kami mengkhawatirkanmu, Max. Malam itu, tetangga iri hati mendatangi rumah kakek nenek dengan penuh ketamakan. Saya senang kalian telah menemukan Max. Kalian pasti lelah mencarinya. Bagaimana jika saya yang membawa Max berjalan-jalan hari ini, sehingga kalian bisa beristirahat? Oh, kau baik sekali tetangga. Max adalah teman yang penyayang dan ramah. Tentu saja kau boleh mengajak yang berjalan-jalan. Si tetangga iri hati memanggil Max. Max menghampirinya dan mulai berbicara. Orang ini jahat. Aku tak mau pergi kemanapun dengannya. Melihat anjing berbicara seperti manusia, tetangga iri hati tercengang. Apa? Bagaimana bisa? Anjing Anda bisa berbicara? Kakek nenek itu tak bisa mendengar ucapan Max. Hanya mendengar gonggongannya saja, jadi mereka menganggap si tetangga sedang bergurau. Jika yang kau maksud berbicara adalah menggonggong, berarti ya dia bisa bicara. Tapi semua anjing juga begitu, mengapa kau terkejut? Tapi dia bukan menggonggong. Ia bicara seperti manusia. Aku berani sumpah. Sepertinya kau yang butuh istirahat, tetangga. Kembalilah jika sudah segar dan kau bisa ajak Max jalan-jalan. Tetangga iri hati pun pulang dengan bingung. Begitu bangun keesokan harinya, ia segera kembali mengunjungi rumah kakek nenek itu. Saya datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Saya sudah lebih baik hari ini. Di mana Max? Aku senang kau sudah segar kembali. Max, kemarilah nak. Max berlari mendekat dan begitu ia melihat tetangga yang sudah berlaku jahat padanya, ia berbicara lagi. Tetangga yang jahat? Mau apa lagi kau kesini? Si tetangga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dia berkeringat dingin. Apa? Dia berbicara lagi? Anjing Anda bicara seperti manusia lagi. Namun pasangan tua itu mendengar Max hanya menggonggong seperti biasa. Tetanggaku, sepertinya kau perlu menemui dokter. Kalian bersekongkol. Sihir, guna-guna. Anjing sihir kalian sengaja membuatku seperti orang gila. Pasti begitu. Max itu anjing biasa. Suamiku dan aku bukan penyihir atau tukang sulap. Saya tahu anjing sihir Anda menemukan peti penuh emas di kebun Anda. Tapi itu hanya keberuntungan saja, tetangga. Saya tahu itu sekedar keberuntungan dan saya akan buktikan. Dan akan saya buktikan di depan tetua desa sehingga warga desa akan tahu bahwa kalian tukang sihir, lalu mengusir kalian dari sini. Begitu tetangga iri hati berlalu,
pasangan tua itu menganggap ia linglung. Tak berapa lama, tetangga iri hati kembali dengan mengajak tetua desa dan beberapa warga. Inilah tukang sihir yang tinggal di desa kita. Dan ini adalah anjing sihir itu. Tetua desa, kurasa tetangga kami kurang sehat. Ia berbicara seperti orang linglung. Pak, pasangan ini sudah tinggal di sini sejak lama sekali. Mereka orang baik. Jika kau punya bukti bahwa mereka tukang sihir, tunjukkan. Jika tidak, jangan buang waktu kami. Si tetangga memberi isyarat pada Max untuk menunjukkan bukti pada tetua desa. Katakan sesuatu, anjing sihir. Ayo cepat. Biar ku katakan padamu, kau adalah tetangga jahat yang iri hati. Dengarkan, ini buktinya. Anjing berbicara seperti manusia. Tetua dan warga desa saling tatap dengan heran. Apa maksudmu, tetangga? Anjing itu, ia berbicara seperti manusia. Anda tidak mendengarnya? Tidak, aku pikir biasa saja. Seperti anjing lainnya, dia hanya menggonggong. Mengapa bisa begitu? Bagaimana dengan kalian? Tidak dengar dia berbicara? Warga desa juga mengatakan anjing itu hanya menggonggong. Dia itu anjing sihir penemu peti harta karun. Kalian harus percaya. Anjing memiliki penciuman yang baik dan dapat menemukan banyak hal di dalam tanah, Pak. Ya, kebetulan saja ia menemukan harta karun itu. Kami menggali kebun kami di sana itu. Oh, bukan. Itu bukan kebetulan semata. Lalu si tetangga bercerita bagaimana ia menculik Max. Meminta Max menggali kebunnya. Dan Max juga menemukan peti harta untuknya. Apa? Jadi kau telah menculik Max? Tetangga iri hati membuka peti yang ditemukan Max di depan semua orang. Dan ia melihat peti itu berisi pasir, bukan emas. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Anda terlibat kasus fitnah dan penculikan. Anda bukan lagi warga kami. Silahkan tinggalkan desa ini segera. Tetangga iri hati menundukkan kepala dan meninggalkan desa dengan rasa malu. Saya tahu kalian warga yang baik. Jangan khawatir. Desa kita sudah lebih aman sekarang. Terutama bagi anjing kalian, Max. Terima kasih, Bapak Tetua. Selepas kejadian itu, semua warga desa menjadi menyukai Max dengan penuh sukacita. Manis sekali kamu. Kamu anjing mungil. Kau anjing mungil. Anjing lucu. Kamu hebat. Kamu hebat. Mulai saat itu, kakek dan nenek itu tinggal dengan tenang bersama anjing kesayangan mereka, Max. Aku menyayangi kalian seperti keluarga. Apa? Kau mengatakan sesuatu, istriku? Tidak, kupikir kaulah yang berkata sesuatu. Cerita berakhir sampai di sini.